Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febriadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai semester 6. Baiklah, di video kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang bukunya ini Manajemen Kurikulum Sekolah yang ditulis oleh Dr. Andus Nur Aidi MPD beserta Murahmatul Amalia. Buku ini di-launching pada tahun 2016 dan ini merupakan cetakan pertamanya. Di dalam buku ini terdapat 7 bab dan saya akan menjelaskannya di bab ketiga, yaitu tentang inovasi dan kebijakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep inovasi kurikulum. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin yang berarti innovation, yang artinya pembaruan atau perubahan. Kata kerja innovo yang artinya memperbarui dan mengubah, sehingga pengertian inovasi itu sendiri ialah suatu perubahan baru menuju ke arah perbaikan dan terencana. Tidak secara kebetulan saja inovasi ini. Itu menurut Idris dan Lisma Jamal tahun 1992. Dari konsep inovasi di atas, inovasi tidak terlepas dari sebuah proses. Proses ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan orang-orang yang berada pada inovasi bersangkutan, dimulai dari mengetahui, memahami, bahkan sampai proses pelaksanaan inovasi itu tersendiri. Proses inovasi berkaitan dengan bagaimana sebuah inovasi itu terlaksana, apakah diterima atau ditolak. Dalam proses dan tahapan inovasi terdapat keterkaitannya dengan masalah. Yang pertama, masalah pengembangan; yang kedua, penyebaran; yang ketiga, diseminasi; yang keempat, perencanaan; yang kelima, adopsi; yang keenam, implementasi atau penerapan; dan yang terakhir yaitu evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya inovasi itu mempunyai beberapa prosedur yang wajib ia lalui dengan melibatkan konsep proses secara umum. Maka proses-proses inovasi itu sebagian berikut. Yang pertama yaitu tahap permulaan. Di tahap permulaan ini yaitu pembentukan sikap dan langkah pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi yaitu meliputi langkah awal menuju atau mencoba menerapkan sebagian inovasi itu, dan langkah berkelanjutan atau pembiasaan dalam penerapan inovasi tersendiri. Berbeda dengan inovasi secara umum, maka inovasi pendidikan mempunyai makna adanya suatu perubahan yang baru secara kualitatif berbeda dengan sebelumnya, dengan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Dengan kata lain, inovasi kurikulum yaitu perubahan yang terjadi pada kurikulum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, untuk meningkatkan kualitas dari suatu proses perencanaan inovasi yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu dengan melihat konsep dari inovasi kurikulum pendidikan, maka proses inovasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap proses atau tahap persiapan. Tahap persiapan ini banyak dilakukan di dalamnya. Yang pertama itu kajian kurikulum pembelajaran. Dan selanjutnya identifikasi standar kompetensi dan standar dasar yang akan dicapai. Dan selanjutnya menyusun dan silabus pembelajaran, mengembangkan terutama pada pembelajaran, pelaksanaan model pembelajaran model solving. Selanjutnya itu menyusun rangkaian evaluasi. Yang selanjutnya melakukan penanyaan atau perspeksi atau sharing pemahaman tentang model pembelajaran solving ini dengan beberapa pihak, terutama guru. Selanjutnya itu mempersiapkan hal-hal yang mendukung kelancaran program inovasi. Yang nomor 2 yaitu pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini
Yang dipentingkan yaitu keterkaitan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu inovasi ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu konsultan. Konsultan ini merupakan orang yang ahli di bidang materi yang dimintai pertimbangan dan penilaian terhadap inovasi yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya itu guru. Guru ini sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu inovasi ini, yaitu model pembelajaran apakah yang akan dipakainya dalam suatu inovasi ini. Yang keempat yaitu selanjutnya siswa. Siswa juga sangat berperan penting dalam proses inovasi ini. Kenapa? Karena untuk menentukan tercapai atau tidak tercapainya suatu inovasi ini, maka dibutuhkan siswa. Dengan memotivasi mereka dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dari inovasi kurikulum yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu kita menilai apakah kurikulum yang kita gunakan ini meningkat atau lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya. Untuk itu dilaksanakan evaluasi dan dibutuhkan yaitu yang namanya tes atau hasil dari suatu inovasi kurikulum yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep kebijakan kurikulum. Kebijakan dalam pemerintahan secara umum dapat diartikan suatu bentuk interferensi yang kontinu yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi terhadap pemerintah baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat. Berdasarkan filsafat kebijakan ini, yang seharusnya kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti yang dikumandangkan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, yang disepakati untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting yang akan diambil, baik di tingkat kehidupan organisasi, perubahan, maupun di tingkat privat. Kebijakan tersebut harusnya berdasarkan konstitusi atau kebijakan yang tidak ada praktik politik di dalamnya atau tidak memihak kepada suatu organisasi. Lebih spesifiknya, dalam kebijakan dalam pemerintahan ini, kebijakan kurikulum ini harusnya kebijakan yang penting, yang terpenting memihak kepada suatu pendidikan atau kepada sekolah, ataupun kebijakan yang berpihak kepada siswa untuk meningkatkan kualitas atau standar pendidikan di Indonesia. Dan pada intinya, konsep kebijakan kurikulum tersebut mempunyai pengertian bahwa suatu peraturan yang memang ada gunanya untuk kepentingan semua yang berpihak haruslah berasaskan yang pertama, pengajaran. Pengajaran, adanya pengajaran yang jelas terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan yang dimaksud haruslah kebijakan ini bebas dari sarah atau politik yang keterpihakan terhadap suatu pihak atau golongan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas ini yaitu hendaknya bersifat terbuka yang lebih objektif, yang jujur, melibatkan semua pihak. Yang selanjutnya arus bawah atau bottom up. Kebijakan yang ada harusnya melibatkan semua pihak. Yang dimaksud adalah semua dari kalangan lapangan masyarakat. Yang selanjutnya itu motivasi. Motivasi yang maksudnya kebijakan ini harusnya memotivasi seluruh kalangan, bukannya untuk membuat suatu kekacauan. Yang selanjutnya itu keseimbangan. Yang dimaksud dari keseimbangan ini yaitu seimbang antara kebijakan yang diberlakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, harus seimbang antara di kota dan di desa. Yang selanjutnya itu demokrasi, yaitu semua pihak dapat berpartisipasi atau mengeluarkan pendapatnya terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari review buku tentang manajemen kurikulum sekolah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.